Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan PPT dari membangun masyarakat yang berkarakter melalui paradigma Pancasila. Dan di sini untuk anggota kelompoknya ada Raihan, ada Raffi, ada saya sendiri, ada Lestari, dan Muhammad Taufik. Untuk bagian abstrak akan dibacakan oleh Lestari. Silahkan. Pancasila sebagai paradigma fundamental membangun karakter bangsa sangat diperlukan dalam menghadapi tantangan globalisasi dan disrupsi digital yang memicu krisis moral. Artikel ini mengkaji implementasi nilai-nilai Pancasila sebagai jawaban atas krisis identitas dan moral yang terjadi di masyarakat. Strategi pembangunan karakter dilakukan secara sinergis oleh keluarga, lembaga pendidikan, masyarakat, dan pemerintah demi memperkuat ketahanan nasional. Lalu ada pendahuluan, karakter bangsa merupakan fondasi utama dalam membangun kemajuan nasional, namun arus globalisasi membawa serta nilai-nilai asing yang dapat menyebabkan masyarakat kehilangan jati diri. Dalam konteks ini, Pancasila hadir sebagai paradigma komprehensif yang tidak hanya menjadi dasar negara, tetapi juga sebagai kerangka pembangunan karakter. Tujuan artikel ini adalah untuk mengkaji bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat diimplementasikan secara efektif untuk membangun masyarakat Indonesia yang berkarakter. Baik, untuk Pancasila sebagai paradigma akan dijelaskan oleh saya sendiri. Pancasila tidak hanya sebagai ideologi bangsa, tapi juga sebagai paradigma pembangunan karakter. Setiap sila mengandung nilai-nilai instrumental yang membentuk kepribadian bangsa, mulai dari iman dan takwa, empati dan keadilan, nasionalisme dan cinta tanah air, demokrasi dan tanggung jawab, hingga gotong royong dan kerja keras. Keseluruhan nilai ini menjadi satu sistem yang holistik dalam merancang pendidikan dan penguatan karakter di semua lini kehidupan masyarakat. Untuk tantangan kontemporer akan dibacakan oleh Taufik. Tantangan kontemporer dalam Pancasila. Masyarakat Indonesia menghadapi tantangan besar dalam membangun karakter di tengah arus globalisasi dan era digital. Budaya populer, individualisme, dan konsumerisme yang berkembang dapat mengikis nilai-nilai ukur bangsa. Media sosial dan ruang digital menjadi lahan subur bagi penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan ideologi transnasional. Tantangan ini menyebabkan krisis moral, disorientasi ideologi, dan polarisasi sosial yang mengancam persatuan bangsa. Baik, untuk strategi implementasi Pancasila akan dibacakan oleh Raihan. Silakan. Strategi implementasi Pancasila. Implementasi paradigma Pancasila harus dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Keluarga sebagai lingkungan pertama memiliki peran penting dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila sejak dini. Lembaga pendidikan harus mengajarkan pendidikan karakter secara kontekstual dan transformatif. Masyarakat dan pemerintah harus menciptakan lingkungan yang kondusif dan mendukung penguatan karakter melalui kebijakan dan literasi digital yang berbasis nilai-nilai Pancasila. Baiklah, untuk kesimpulan dan rekomendasi akan dibacakan oleh Raffi. Silakan. Kesimpulan dan rekomendasi. Pancasila adalah paradigma yang relevan dan mendasar dalam membangun masyarakat Indonesia yang berkarakter. Diperlukan upaya sinergis antara keluarga, lembaga pendidikan, masyarakat, dan pemerintah dalam mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila. Rekomendasi diberikan kepada pemerintah untuk merumuskan kebijakan karakter nasional, kepada lembaga pendidikan untuk memperkuat kurikulum karakter, dan kepada masyarakat untuk menjadikan nilai Pancasila sebagai pedoman hidup sehari-hari. Nah, itu semua presentasi dari kelompok 6.
Mohon maaf jikalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.